Ya, untuk memandu serangkaian upacara mitoni atau tingkepan dari Mbak Sofi dan Mas Yogis pada sore hari ini. Ya. Acara yang pertama, prosesi yang pertama akan dimulai dengan prosesi sungkeman, di mana upacara mitoni ini diacarai dengan acara sungkeman, di mana dilakukan pertama-tama oleh calon ibu atau Mbak Sofi kepada calon ayah, yaitu Mas Yogis. Monggo Mbak Sofi untuk segera sungkem kepada Mas Yogis, minta maaf kepada Mas Yogis. Ya, mungkin jika selama ini ada salah-salahnya, mohon minta maaf, dimaafkan. Begitu pula dengan Mas Yogis, jika masih ada yang masih mengecewakan dari Mbak Sofi, mohon dimaafkan. Dan semoga dilancarkan semuanya sampai hari kelahiran sehat walafiat ibu dan bayinya. Amin. Kemudian calon ayah dan calon ibu sungkem kepada Kakung dan Uti untuk meminta maaf kepada Kakung dan Uti, meminta mohon doa dan restu kepada Kakung dan juga Uti. Semoga dilancarkan semuanya. Amin. Mohon doanya gitu, Uti, semoga lancar semuanya, sehat walafiat, prosesi lahirannya nanti, ibu dan bayinya sehat, aman, dan sehat terus. Amin. Kemudian dilanjutkan kepada calon ibu dan ayah untuk sungkem kepada orang tua. Yang pertama kepada Mas Sofi terlebih dahulu. Ayah, ibu, kami berdua memohon doa dan restunya untuk kelahiran cucu pertama ayah dan ibu, supaya sehat, Sofi sehat, bayi sehat, dan Yogis juga menjadi orang tua atau ayah yang tenang, mendampingi Sofi sampai lahiran. Amin. Kemudian dilanjutkan sungkem kepada orang tua dari Mas Yogis, yaitu Bapak Irawan. Monggo. Ayah, ibu, kami memohon doa restunya, mohon dilancarkan. Maafkan kami jika ada salah-salahnya, ayah, ibu, dan selalu kami mengaturkan mohon maaf dan mohon restunya untuk kali ini agar lahiran dari Sofi lancar, sehat, bayinya pun sehat. Amin. Proses ibu dari dosa-dosa, sehingga kalau kelak si calon ibu melahirkan anak tidak mempunyai beban moral, sehingga proses kelahirannya menjadi lancar. Air siraman adalah air yang berasal dari 7 sumber, misalnya dari rumah orang tua istri, rumah orang tua suami, tetangga atau saudara lainnya. Pada air siraman juga terdapat bunga 7 rupa. Setelah acara selesai, bagi tamu yang belum mempunyai keturunan bisa mengambil air siraman yang belum terpakai untuk digunakan sebagai air mandi, bisa dibawa pulang, Bapak Ibu sekalian. Dan diharapkan setelah menggunakan air tersebut, tamu tersebut bisa ketularan, mempunyai keturunan juga. Dan untuk proses selanjutnya, Mas Yogis silahkan mencampurkan kembang setaman yang jumlah dan warnanya sebanyak 7, yang dalam bahasa Jawa artinya pitu, dan bila dipanjangkan menjadi pitulungan. Semoga sang jabang bayi dan calon ibunya senantiasa mendapatkan pitulungan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Oh, silakan dicampur Mas Yogis semuanya. Setelah bunganya dimasukkan dalam air, monggo Mas Yogis untuk diaduk supaya harum airnya. Dengan harapan nanti sang jabang bayi nantinya dapat mengharumkan nama keluarga, agama, dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, adat Jawa mengajarkan kita semua, juga calon ayah dan calon ibu senantiasa mendoakan kebahagiaan, keselamatan putra-putri tercintanya. Ada beberapa langkah yang Mas Yogis dan Mbak Sofi jalani, tiada lain selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan dan keselamatan sang jabang bayi dan ibu nantinya. Setelah airnya diaduk sampai wangi, sampai harum baunya, maka Mas Yogis akan memberikan siraman air suci tersebut kepada Mbak Sofi sebanyak 7 siraman. Mengapa harus 7 atau pitu? Kembali lagi, 7 dalam bahasa Jawa pitu, dan bila dipanjangkan menjadi pitulungan. Dimulai dari pundak sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin istri saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga istri saya bersih lahir dan batin. Amin, amin ya robbal alamin. Dan dilanjutkan kemudian di pundak kiri. Lalu kemudian setelah pundak kiri dilanjutkan dengan menyiram dada tengah. Berikutnya dada kanan ke bawah sampai ke kaki. Sampai ke kaki Mas Yogis. Kemudian dilanjutkan kepada bagian dada kiri sampai ke kaki. Selanjutnya yang disiram adalah bagian punggung. Dan yang terakhir menyiramkan air suci kepada perut sang istri. Kemudian dilanjutkan dengan mengecup pipi kanan dan kiri istri tercinta, juga jabang bayi, sambil mendoakan semoga sehat dan proses kehamilan dan kelahiran berjalan dengan lancar dan selamat. Jangan kaku Mas Yogis. Cie. Lalu perut jabang bayinya sambil mendoakan Mas Yogis agar kehamilan dan kelahiran berjalan dengan lancar dan selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Seluruh badan istri tercinta mendapatkan guyuran air suci dan harum dari suami tercinta. Kemudian istri tercinta mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta, ditandai dengan mencium tangan suami tercinta.
Tunggu, sabar. Lalu berikutnya untuk siraman yang kedua, kalau Mas Yogi sudah selesai menyiram, lalu yang berikutnya dilaksanakan oleh calon Mbah Buyut dari Mbak Sofi dan atau dari cabang bayinya, yaitu Bapak Kudori. Yang saya hormati Bapak Kudori, Apakah hadir? Monggo. Dilakukan menyiram dengan 3 kali siraman. Monggo Pak Kudori. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus ngedusi badani sing kasar, uga ngedusi sedulur papat limo panca. Semoga bersih semuanya, bersih badannya, juga bersih hati dan pikirannya, bersih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berikutnya dilaksanakan oleh calon Mbah Buyut, yaitu Kakung Supianto. Monggo dipersilakan. Dilaksanakan dengan 3 kali siraman. Tiga kali. Berikutnya yang saya hormati Mbah Putri Sunarni, monggo. Disiram 3 kali untuk Mbah Putri Sunarni. Untuk siraman yang ketiga dilaksanakan oleh calon nenek, yaitu Ibu Riftin. Yang saya hormati Ibu Riftin, monggo. Ibu Riftin sampai lupa. Masih kelihatan tante-tante memang, bukan nenek. Ya. Monggo 3 kali siraman Ibu Bapak Riftin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga siraman yang ketiga ini bisa membersihkan jiwa dan raga. Amin amin ya robbal alamin. Berikutnya untuk siraman yang keempat yang saya hormati Ibu Wiwi Pujiastuti, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sini nak, saya sirami air suci ini, semoga bisa menjadikan bersih badan dan menjadikan bersih lahir tumusin batin. Amin amin ya robbal alamin. Siraman yang kelima yang saya hormati Bapak Sokip, monggo silakan. Siraman kelima itu atau limo dalam bahasa Jawa artinya panca kasusilaan.
dadosaken pesemon mugi menjangipun calon bayi tidak keluar dari rukun Islam yang berjumlah 5 juga sholat 5 waktu bisa kelaksanan kanthi istiqomah. Amin amin ya robbal alamin. Di mana rukun Islam yang ada 5 antara lain yang pertama membaca syahadat, yang kedua mengerjakan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat menjalankan puasa pada bulan Ramadan, dan juga yang kelima melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Untuk siraman yang keenam yang saya hormati Bapak Irawan Budi Santoso, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga calon bayang jabang bayi bisa menjalani rukun iman yang berjumlah 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Siraman yang ketujuh dilaksanakan oleh bude dari calon ibu dan juga calon ayah. Yang pertama yang saya hormati Ibu Solik, monggo. Dari pundak kanan, pundak kiri, lalu dari tengah, ya Bude. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang jabang bayi terlahir sempurna lahir maupun batin. Kanti lahir cepat selamat, ibu selamat bayinya. Cepat selamat kersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk yang berikutnya yang saya hormati Ibu Indrianti, monggo untuk melakukan siraman kepada calon ibu. Semua sudah mendoakan kesehatan dan keselamatan sang calon ibu, juga sang jabang bayinya. Selanjutnya, kita akan saksikan bersama Mas Yogi Suara akan mengucurkan air di dalam kendi, mengucur tiada henti. Semoga berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengucur. Amin, amin, ya robbal alamin. Untuk Prabu, kucuran air tersebut dipergunakan untuk berwudu oleh Pak Sofi. Untuk berwudu untuk Pak Sofi. Air mengucur, air di kendi mengucur tiada henti. Semoga berkah dari Allah SWT senantiasa mengucur tiada henti. Kucuran air tersebut dipergunakan untuk berwudu oleh Mbak Sofi dan selanjutnya dikucurkan ke seluruh tubuh Mbak Sofi dengan niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun wudu membersihkan diri dari atas kecil, bersih jiwa juga bersih raganya atas kesanipun Allah SWT. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Selanjutnya dikucurkan ke seluruh badan dari Mbak Sofi. Filosofinya dengan harapan berkah dari Allah SWT berkucur terus menerus tiada henti kepada calon ayah, calon ibu dan calon bayi kita. Setelah itu Mas Zokis akan memecahkan kendi ini. Dan sewu Bapak Ibu para rawuh, kendi ini akan pecah dan krewengnya nanti bisa diperebutkan untuk membeli rujak manisnya nanti. Monggo bersiap-siap. Membeli rujak manisnya tidak pakai uang, pakai kreweng dari pecahan kendi itu tadi. Asli itu yang tapi asli saya gambare abang. Niatnya Mas Jogis ya. Ya. Sudah siap Ibu Bapak engkang yang badhe rujak. Ya, royaan kreweng nggih. Ikuti kata-kata saya Mas Jogis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ora mecah kendi. Niat ingsun ora mecah kendi. Nanging mecah pamore jabang bayiku. Nanging mecah pamore jabang bayiku. Krana Allah SWT. Krana Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga si jawang bayi lahir lancar, tidak ada suatu halangan apapun, termasuk juga ibu sang jabang bayi diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Lahir cepat, selamat ibu dan bayinya, cepat, selamat bersalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disimpan Ibu Bapak, uangnya disimpan. Disimpan krewengnya untuk membeli rujak, gitu ya. Masih banyak ini. Nanti kalau boleh disimpan ke BNI, di BNI ya, disimpan di BNI. Oke, Mas Rafun, selanjutnya acaranya? Untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan upacara yang disebut upacara procokan, yaitu setelah siraman calon ayah melakukan upacara pecah telur. Iya. Satu butir telur ayam kampung yang sebelumnya ditempelkan ke dahi dan Ditempelkan terlebih dahulu, Mas. ditempelkan dulu Iya. ke dahi dan perut. Ditempelkan telurnya, telur ayamnya ditempelkan ke dahi dan perut calon si ibu. Yang ke kiri kanan. Iya, di bawah ditaruh kaki kalau pecahan telurnya. Kurang apa-apa gak paten. Nun sewu para rawuh, telur adalah lambang dari benih kehidupan. Allah SWT akan senantiasa melimpahkan berkahnya kepada sang jabang bayi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, satu butir telur ayam kampung sebelumnya ditempelkan ke dahi dan ke perut calon ibu. Dari dahi dan ke perut calon ibu. Ya, kemudian digelindingkan Mas Jogis, digelindingkan sampai jatuh. Digelindingkan aja sampai jatuh, Mas. Lah, pecah boten. Pecah. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ben tapi ben. Alhamdulillah. Semoga persalinannya nanti bisa berjalan cepat, lancar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak suatu ada halangan apapun. Setelah acara procotan, kita akan memasuki prosesi selanjutnya, yaitu prosesi brojolan, di mana selanjutnya Mas Yogis akan memilih cengkir yang bergambar Dewa Kamajaya dan Dewi Kamarati. Ada dua cengkir yang akan dibawa dan dimasukkan ke jamban. Yang pertama bergambar Dewa Komojoyo, yaitu Arjuna, dan yang kedua adalah bergambar Dewi Kamarati. Nanti Mas Yogis akan mengambil salah satu dari kedua cengkir itu ke jambangan tanpa melihat. Ya, Mas Yogis mengambil salah satu cengkir tanpa melihat. Ya. Insya Allah jika bayi lahir laki-laki dan setampan ayahandanya juga setampan Dewa Komojoyo atau Arjuna. Arjuna itu seperti saya. Kalau Komojoyo seperti sampingnya Arjuna. Bismillahirrahmanirrahim. Gambarnya apa? Gambarnya apa, Mas? Gambar siapa? Oh, Kamajaya. Gambar siapa? Pun ya. Gambar siapa? Komojoyo. Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu, Komojoyo berarti nanti ini tersirat bahwasanya lahir ini adalah USG zaman dahulu. USG zaman dahulu, ya, gitu, Jawa-Jawaan, gitu. Ini perkiraannya adalah lahir laki-laki karena yang diambil dari Mas Yogis adalah cengkir yang bergambar Dewa Komojoyo. Ini USG zaman dahulu. Kalau USG zaman sekarang tergambar apa ini USG zaman sekarang? Sekarang USG-nya jaler. Jalan. Alhamdulillah. Gitu. Semoga kita doakan bersama, mugi pinaringan lancar, pinaringan sehat, pinaringan sukses. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, Mas Rabbal. Selanjutnya Mas Yogis akan melaksanakan brojolan. Kedua ibu calon nenek bersiap menerima kehadiran sang cucu. Cengkir yang terambil akan digelindingkan dan ditangkap oleh kedua ibu calon nenek dari si jabang bayi, yaitu Ibu Wiwi dan juga Ibu Rofik. Oke. Di prosesi brojolan ini calon ayah, yaitu Mas Yogis, akan menggelindingkan cengkir yang tadinya terambil dan akan ditangkap oleh calon nenek. Nah, akan ditangkap dengan calon nenek. Satu, dua, tiga. Filosofinya ini adalah calon nenek bergembira, bersiap-siap, juga sangat senang sekali untuk menerima kehadiran dari cucu itu. Gitu. Kemudian cengkirnya diberikan kepada Mas Yogis sebagai calon ayah untuk dipecahkan cengkirnya. Oke. Cengkir diberikan dari calon nenek ke Mas Yogis untuk dipecahkan. Jika air yang keluar saat Mas Yogis memecahkan itu dalam keadaan, oh ya, tutup bersama dulu. Yo, gantengnya putuku. Ya. Tentunya kedua nenek sudah siap menerima cucunya kehadiran di dunia ini. Kemudian cengkir diberikan kepada Mas Yogis sebagai calon ayah untuk dipecahkan. Jadi prosesi sekarang adalah mecah cengkir. Jika air yang keluar dari cengkir muncrat, bisa diartikan bayi yang akan lahir berjenis kelamin laki-laki. Tetapi jika air yang keluar merembes, bisa diartikan bayi yang akan lahir nanti berjenis kelamin perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Muncrat. Ya, muncrat. Berarti yang lahir
Insya Allah laki-laki. Kemudian air kelapanya yang sangat baik diberikan kepada sang istri, karena air kelapa itu adalah air yang sangat baik sekali untuk membersihkan kulit sang jabang bayi. Ayai. Alhamdulillah. Nun sewu ibu bapak para rawuh, prosesi membelah cengkir ini sebagai simbol untuk membukakan jalan si calon bayi agar lahir pada jalannya dan dapat lahir tanpa kesulitan. Monggo sareng-sareng didoakan dengan ucapan amin, 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya Mas. Selanjutnya setelah memecah cengkir akan dilanjutkan dengan prosesi pantes-pantesan Bapak Ibu sekalian, yaitu pemakaian kain dibantu oleh kedua calon nenek dengan menanyakan kepada keluarga atau tamu pantes nopo mboten. Dalam acara pantas-pantasan menikah nanti ada 7 pakaian yang akan dikenakan ibu bapak. Pakaian yang pertama sampai dengan ke-6 nanti kami akan menanyakan pantes nopo mboten. Dijawab nopo ibu bapak? Mboten. Pakaian yang pertama sampai kita negut semayanan dulu semayanan di sini. Pakaian yang monggo dibantu oleh calon nenek, Kedua calon nenek. Sewu, kedua calon nenek membantu memakaikan. Ya, Mas. Bapak Ibu pripun pantes napa mboten? Mboten. Saling tumbas matahari. Ya, dilepas kembali oleh calon nenek, kedua calon nenek diletakkan di tempat duduknya Mbak Sofi, diletakkan di tempat duduknya Sofi. Menuju ke pakaian yang kedua. Pakaian yang kedua, selanjutnya akan dikenakan pakaian yang ketiga. Kain-kain yang sudah dipakaikan tadi, setelah diganti kain berikutnya diletakkan di kursi letak Mbak Sofi duduk tadi, yang nantinya akan diangkremi Bapak, diangkremi. Ini baju yang ketiga Mas, baju yang ketiga, pasangan baju yang ketiga, baju dan sewa yang ketiga. Ibu-ibu, bapak-bapak, pantes nama boten. Sesuai perjanjian. Calon nenek bekerja sama untuk mengenakan pakaian. Sekarang menuju ke pakaian yang keempat, dikenakan
Mbak Sofi calon ibu untuk pakaian yang keempatnya dipakaikan oleh calon nenek kepada calon ibu. Ini ada 7 pakaian, filosofinya adalah tetap 7 dalam bahasa Jawanya adalah pitu. Dengan harapan, dengan artinya adalah pitulungan. Harapannya kita akan selalu berharap mendoakan semoga mendapat pitulungan dari Allah SWT. Dilepas malih dari calon nenek menuju ke baju dan sewek yang kelima. Oh, yang kelima. Dipakaikan pakaian oleh calon nenek, disaksikan para tetangga, pantes nopo mboten nih, sepeda malih pantes nopo mboten, pantes malih ibu, menuju ke pakaian yang ke-6 sampai ke pakaian ke-7. Filosofinya adalah 7 sami dengan pitu yang berharap adalah pitulungan saking Allah SWT. Lagi mawon aku. Para bapak lan ibu pantes napa mboten? Matur nuwun. Matur suwadun, Mbak Agung. Kain-kain yang dipakaikan tadi setelah diganti 1 sampai 6 diletakkan di bawah diletakkan di tempat duduk dari calon si ibu. Sekarang calon nenek menggantikan pakaian yang ke-7 dengan jarit batik tuntung, adalah simbol dari cinta yang tulus, abadi dan berkembang. Motif batik ini juga melambangkan kesetiaan dan harapan. Kata tuntung berasal dari bahasa Jawa yang berarti tumbuh kembali atau bersemi kembali. Batik teruntung sering digunakan dalam upacara pernikahan adat Jawa di Solo dan Yogyakarta. Berikut ini adalah beberapa makna dari batik teruntung, yaitu cinta yang tumbuh kembali, cinta yang tulus tanpa syarat, cinta yang abadi, cinta yang semakin lama semakin berkembang, kesetiaan, harapan, harmonisasi. Dan motif batik teruntung diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencono, Permaisuri Sri Susuhan Pakubuwono III dari Surakarta. Pakaian yang ke-7
pitu, harapan kita adalah mendapatkan pitulungan saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng Ibu-ibu, bapak-bapak, pantes napa mboten? Alhamdulillah. Sepindah malih, pantes napa mboten? Alhamdulillah. Calon ibu duduk menduduki baju-baju 1 sampai baju ke-6 tadi. Oke. Duduk Mbak Sofi, diduduki aja enggak apa-apa. Calon ayah membantu dari calon ibu. Monggo Mas Yogis dibantu Mbak Sofinya. Sehingga tampak seperti ayam yang mengerami telurnya, yang melambangkan sang calon ibu menjaga dan memelihara calon bayi dalam kandungannya. Ini filosofinya layaknya seperti babon yang sedang angkrem, seperti halnya induk ayam angkremi telurnya, bersabar, berdoa, menunggu kelahiran bayinya. Selanjutnya angkermannya itu kain-kainnya tadi digendong dibantu oleh calon ayah. Simbolisasi Bapak dan Ibu sekalian. Upacara siraman misalnya sebagai simbol pembersihan atas segala kejahatan dari Bapak dan Ibu si calon bayi. Sedangkan memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain calon ibu adalah perwujudan dari harapan agar bayi bisa dilahirkan tanpa hambatan yang berarti. Memasukkan kelapa gading muda ke dalam sarung dari perut atas calon ibu ke bawah adalah simbolisasi agar tidak ada aral melintang yang menghalangi kelahiran si bayi. Setelah itu, calon ibu akan berganti pakaian dengan kain 7 motif. Para tamu diminta untuk kain yang cocok dengan calon ibu. Sedangkan pemutusan lawik atau lilitan benang atau janur yang dilakukan setelah pergantian kain masih bermakna agar kelahiran berjalan dengan lancar. Lilitan itu harus diputus oleh suami. Pemecahan gayung atau periuk mengandung makna agar saat nanti sang ibu mengandung lagi, diharapkan kehamilannya berjalan dengan lancar. Sedangkan upacara minum jamu sorongan atau dorongan berarti bayi bisa lahir dengan cepat dan lancar seperti disurung atau didorong. Dan yang terakhir, mencuri induk atau telur merupakan perwujudan atas keinginan calon bapak agar proses kelahiran berjalan dengan cepat, secepat maling yang mencuri. Sepertinya seperti itu. Itu nggih? Oke, sambil menunggu dari
diberkati pakaian. Tentunya panjenengan sedaya kawula sampun menyaksikan, sampun mengersani acara mitoni menika diawali dengan sungkeman yang bertujuan membentuk restu kepada orang tua, kakek, nenek, supados bayi, ibu dan keluarga sami sehat, sami selamat atas ridho saking Allah Subhanahu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Juga filosofi dari siraman punya makna dan arti membersihkan diri, baik lahir maupun batin. Alhamdulillah sampun selesai. Selanjutnya prosesi upacara motong janur, memutus janur. Makna prosesi ini adalah agar persalinan berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun. Janur diikat ke perut calon ibu, kemudian nanti calon ayah memutuskan lilitan janur tersebut. Ya, tanggap hidup akan dan sudah langsung dibawakan menu makanan untuk sang istri tercinta. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, monggo tumpengnya dipotong. Tumpengnya dipotong jeret. Bismillahirrohmanirrohim. Mas Yogis sudah mencarikan Mbak Sofi makanan yang penuh gizi dan sudah dipotong tumpengnya untuk dipotong lapis 4 yang berartikan kita punya 4 saudara. Ambil lauknya, telur, mie, ayam supaya atine ayem. Pura-pura. Sayuran cek disayang para dulur. Sayur disayang para dulur. Tumpeng memiliki arti tumindako sing lempeng tumenggo ing pangeran. Hendaknya tumuju yang satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya manusia berjalan yang lurus mengikuti ajaran agama menuju yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa porsinya Mbak Sofi ya Mas, jangan porsi jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ora nidas kendit nanging nidas alangan marang jabang bayiku krana Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. langsung dipotong, cepat lari di bawah, keluar lari di bawah, dibuang. Cepat. Iya. Oke. Sekarang Mas Yogis sudah siap menjadi seorang suami yang cepat, tangkas, dan menjadi suami yang siaga, siap antar dan jaga. Dan prosesi memutus janur ini juga memiliki makna juga agar proses persalinan berjalan lancar dan tidak ada halangan. Oke,
Setelah ngangkermi telur tadi lama berpuasa, si induk dari Japang bayi terasa lapar karena lamanya ngangkermi telur dan telur akan menetas. Si induk Japang bayi di sini para rawuh penjual rujaknya sedang meracik, meracik rujak manisnya. Ada lombok, uyah, terasi, sedang mengulek, menghaluskan bumbu-bumbu rujaknya. Bakule wayu Pak bakule ganteng Kalau sudah siap Mas ya. Kalau rujaknya sudah siap baru. Nanti kalau rujaknya sudah siap, monggo Mas Yogis menawarkan rujaknya kepada para hadirin. Dengan teriak rujak, rujak, enak loh. Grand opening rujak Sofi. Diskon 5% pakai kris. Creamy. Dimasukkan bumbunya. diambil ini ya. Monggo Bapak Ibu rujake sampun dados, rujake tumbas. Monggo adik-adik. Nggih, amin nun sewu. Nggih. Oh niki krewenge 100.000. Pesen pinten nih Bu? Bisa ditransfer aja. Pesen 2. Nggih. Bisa ditransfer juga. Bisa lewat sini juga ini. Itu di situ ada krisnya usus kreweng. Ayo yang sudah punya kreweng, buat untuk ditukar diberikan rujak manisnya. Oh nggih, susu boten. Niki kreweng kula gede oleh kata nggih. Oh nggih. Boten rasa ngebon nggih, ngapunten. Injih, niki tes Pakmu. Oh nggih. Iki wonten. Nggih, matur nuwun. Mriki krewenge nggih. Terima kasih rujake. Beli 2. Nggih, terima kasih. Beli 2 ini. Ayo Karizan maju. Tuh Tampi. Karizan. Ayo maju Karizan lo kalah. Tambah 1 Mas Yogi.
Sendoknya telas. Sendok itu Ada lomboknya. Nggak suka. Asam, lombok asam. Sendoknya tidak ada. Masih diambilkan di dalam. Alhamdulillah di dalam juga ada pabrik sendok, pabrik gelas. Ayo gelas dan sendoknya, alhamdulillah. Sendoknya mana,